Shalom saudara-saudara. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, tentunya kita punya pengalaman iman. Nah, pengalaman iman seseorang tentang Tuhan yang menjadi alasan baginya untuk dia harus bercerita, untuk dia harus bersaksi tentang Tuhan. Tentunya saudara-saudara dan saya punya pengalaman iman masing-masing saudara-saudara. Sehingga kita juga punya kesaksian atau kita mau bersaksi. Misalnya ketika kita menghadapi masa-masa sukar atau masa-masa berat saudara-saudara. Lalu ternyata dalam masa-masa sukar, masa-masa berat itu kita bisa melewatinya dengan baik. Dan akhirnya kita mau bersaksi, akhirnya kita mau bercerita, Tuhanku baik loh, Dia menolong saya dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Begitupun juga saudara-saudara ketika orang dalam pengalaman imannya ya, dia merasa bahwa hidupnya ini sudah sangat-sangat mendukakan Allah. Sangat-sangat berdosa. Tapi ketika dia mengalami pengampunan Tuhan, akhirnya dia juga akan bersaksi bahwa Tuhanku Yesus itu baik banget. Dia begitu sabar, terlebih mau mengampuni segala dosa dan kesalahan saya. Saudara-saudara, masih banyak pengalaman iman yang Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara dan saya. Sehingga seharusnya kita tidak boleh berhenti untuk bercerita tentang Tuhan. Kita tidak boleh berhenti untuk bersaksi tentang Tuhan. Karena karya-karya Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Saat ini saudara-saudara, kita mau belajar bersama ketika kita membaca pemazmur dalam bacaan kita. Dia maksudnya yaitu untuk memuji Tuhan. Ayat 2 dalam bacaan dikatakan, Aku hendak menyanyikan segala kasih setia Tuhan, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu. Lalu apabila dilanjutkan di ayat 3, paling tidak kita menemukan ada beberapa hal. Saudara-saudara, kata kasih setia dan kesetiaan senantiasa itu dia berjalan paralel, mengikuti saudara-saudara. Karena kita menemukan kata kasih dan kesetiaan juga ada di ayat 4. Perbedaan kedua kata tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, saudara-saudara, kata kasih setia berasal dari kata keset. Kata ini mau menunjukkan bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, dan bagaana kemurahan Tuhan yang diberikan bagi umatnya yang tidak setia. Luar biasa saudara-saudara. Dia mau menyatakan kebaikannya, pemeliharaannya, perlindungannya, kemurahannya, pengampunannya bagi yang tidak setia. Yang kedua saudara-saudara, kesetiaan berasal dari kata munah. Kata ini nampak dalam sikap Allah. Lihat ya, sikap Allah yang tidak pernah melupakan janjinya kepada manusia. Walaupun saudara-saudara, manusia itu cenderung tidak setia. Ya kan? Banyak contoh saudara-saudara manusia tidak setia. Ini katanya Dian Piscesa loh. Tapi janji
tinggal janji, banyak janji, tapi tidak ditepati. Kalau Allah lain kan, selain dia setia, janjinya ditepati. Dia katakan apa? Janjimu seperti fajar pagi hari. Apalagi tuh? Yang tiada pernah terlambat bersinar. Gak pernah saudara-saudara. Karena kalau Allah berjanji, sekalipun kita menyakiti dia tidak pernah merubah janji itu. Beda dengan manusia. Ketika kita fine-fine aja, dia juga akhirnya baik. Ketika kita mulai bentrok, alah nanti ajalah itu, ya kan? Karena di antara kita tidak boleh ada dusta. Saudara-saudara, kesetiaan Tuhan mau menunjuk pada Raja Daud ayat 4. Isi perjanjian Allah dengan Daud yaitu, saudara-saudara, Tuhan akan menegakkan suatu dinasti bagi Daud untuk selama-lamanya. Apabila pemazmur mau mengatakan, aku hendak memperkenalkan kesetiaanmu turun-temurun, hal ini dikarenakan awalnya pemazmur itu dia sangat pesimis dengan keturunan Daud, saudara-saudara. Karena ketika raja-raja keturunan Daud tidak taat pada Allah dan mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, antara lain yaitu penyembahan ilah-ilah lain, maka sesungguhnya Allah bisa menyingkirkan mereka dari kerajaan. Tetapi saudara-saudara, ternyata ada apa yang kita lihat. Masa depan keturunan Daud, saudara-saudara, orang bilang bagaikan sedang berada di ambang kebinasaan akibat dosa. Tetapi ternyata tidak. Allah selalu mau menyatakan kasih setianya. Dia mau mengampuni karena Allah tidak pernah ingkar janji. Dan saudara-saudara, kedatangan Kristuslah yang menjadi bukti nyata penggenapan janji Allah. Yusuf adalah keturunan Daud. Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus menunjukkan bahwa Yesus berasal dari keturunan Daud. Artinya bahwa penggenapan janji Allah itu di dalam Yesus Kristus jelas bahwa keturunan Daud itu tidak akan berakhir. Dikatakan dia tetap tegak. Lihat ayat yang ketiga. Bahkan disebut sebagai seperti langit. Ayat 5 dikatakan menegakkan anak cucu dan membangun tahta turun-temurun. Saudara-saudara, gambaran ini mau menunjukkan sifat Allah. Sifat Allah itu begitu kuat, sifat Allah itu begitu luas, sifat Allah itu stabil. Dia tidak digoyahkan atau tergoyahkan, tetapi dia kekal dan sifat Allah itu tidak akan pernah habis. Oleh karena itu saudara-saudara, kasih setia dan kesetiaan Tuhan dinyatakan, dinyanyikan, diperkenalkan. Menyanyi, memperkenalkan merupakan kata kerja aktif. Tindakan ini dilakukan karena apa? Karena ada pengalaman iman. Artinya umat mengalami langsung kasih setia Allah dan kesetiaan Allah yang selalu dilakukannya tidak akan pernah berhenti. Makanya saudara-saudara, kalau Allah kita begitu baik, Allah penuh dengan kasih setia, makanya dikatakan begini, kasih setiamu
yang ku rasakan. Apalagi? Lebih tinggi dari langit biru. Terus kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-berkat-Mu yang ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itulah yang kau sediakan bagiku. Masuk di ref, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain lulus idol. Selain puji dan sembah kau. Lihat sektor 4 biar dingin-dingin hujan-hujan. Dorang pe semangat rupa luar biasa. Tuhan senang dipuji saudara-saudara. Tuhan senang disenangkan. Manusia saja dipuji, dia makam puji. Itu baru manusia. Bagaimana Tuhan paling senang disenangkan? Hanya dengan pujian. Dan tindakan yang dilakukan saudara-saudara untuk menyanyikan dan memperkenalkan adalah tindakan yang panjang. Makanya ada kalimat menggunakan kata selama-lamanya turun-temurun. Karena kalau Allah berjanji tidak pernah terbatas saudara-saudara. Nah, pertanyaannya bagaimanakah kita mau memahami kasih setia Tuhan di masa prapaskah ini? Bukankah di masa prapaskah ini masa di mana kita diajak untuk menghayati jalan derita yang Yesus tempuh demi menyelamatkan manusia? Di sini lagi saudara-saudara kita belajar tentang kasih setia Tuhan dalam dua hal. Pertama saudara-saudara, sekalipun harus mengalami derita, bahkan mati di kayu salib saudara-saudara, Yesus tidak pernah menghindar. Bahkan dia menyerah saudara-saudara, dia mau menghadapi semuanya dengan penuh kasih setia. Dia mau terima semuanya itu saudara-saudara, supaya saudara-saudara dan yang saya yang berdosa terselamatkan. Dan yang kedua saudara-saudara, karya Yesus Kristus tidak berlaku cuma saat itu saja. No, saudara-saudara. Tapi terus menerus, lewat kayu salib, lewat kematiannya, maka kasihnya bersifat kekal. Yaitu apa? Yaitu sampai dia datang kembali. Luar biasa saudara-saudara. Oleh karena itu saudara-saudara, kasih setia yang diartikan dengan pemeliharaan Tuhan, dengan pengampunan Tuhan bagi umatnya, pertanyaannya adalah, masihkah saudara-saudara mau bernyanyi untuk Tuhan? Masihkah saudara-saudara mau berglori untuk Tuhan? Karena saudara-saudara dan saya sudah merasakan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu sektor 4 maju bro. Terus menceritakan kesaksian Tuhan lewat pujian. Tuhan bisa memakai sektor 4 supaya sektor lain baku iko orang Manado bilang. Jadi seharusnya saudara-saudara, dalam kehidupan kita tidak terlepas memang dari segala dosa dan pelanggaran. Tapi saudara-saudara,
marilah kita mau sadar bahwa kita sudah mengalami kasih setia Tuhan. Oleh karena itu jangan lupa untuk kita selalu naikkan pujian kepadanya. Karena kita sudah merasakan perbuatan Tuhan yang begitu baik. Mari kita hayati kasih setianya. Mari saudara-saudara kita menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mari kita jauhi semuanya itu. Tapi marilah kita melanjutkan kasih setia Tuhan dengan terus mengasihi sesama. Termasuk dengan musuh-musuh kita. Termasuk dengan orang yang tidak suka kepada kita. Marilah kita melanjutkan kasih setia Tuhan itu dengan tulus. Kasih setia Tuhan itu dengan baik. Lanjutkan kepada dunia, saudara-saudara. Itulah sebabnya melalui pemazmur ini, kiranya firman Tuhan bisa meneguhkan iman kita yang dalam kehidupan kita jalani setiap saat. Dalam kehidupan ini saudara-saudara tentunya kita tidak terlepas dari kesukaran tentang banyak hal. Di saat kita menghadapi persoalan ekonomi yang menjadi juga bagian dalam kehidupan negara dan bangsa. Yang itu juga ikut memengaruhi kehidupan hari-hari kita. Di saat kita menghadapi rumah tangga, menghadapi persoalan yang serius terkait relasi suami istri, terkait kebutuhan hidup setiap hari, terkait dengan pendidikan dan masa depan anak-anak, bahkan pekerjaan yang semakin sulit untuk didapatkan karena di mana-mana terdengar ada pengangguran yang meningkat, ada perampingan tenaga kerja, era digital yang semakin berpacu dengan anak-anak teknologi dan bukan lagi pada tenaga manusia, sehingga sangat marak pemutusan hubungan kerja di setiap instansi atau perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu perjalanan ini bagaikan perjalanan atau masa depan ini bagaikan dikatakan masa depan yang mansyur. Suram, mansur itu manusia suram, saudara-saudara. Bagaikan tidak ada lagi pertolongan. Tapi saudara-saudara firman Tuhan mau mengajak kita. Marilah kita tetap menatap hari esok. Kita membutuhkan sentuhan kasih Tuhan agar kita tenang, agar kita bisa damai, agar kita mau bersyukur apapun yang sedang kita alami, baik susah maupun senang. Biarlah kita tetap jangan lupa meninggikan Tuhan. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan itu kekal. Dan tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Dia yang menuntun perjalanan hidup kita sampai akhir. Bahkan kasih-Nya tidak berubah walaupun zaman berubah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.